Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak tahu kan hukum menjawab salam itu ya wajib, tapi kenapa ada tidak jawab salam ibu? Semangat ya. Ingat ya bahwa hukum menjawab salam itu wajib, jadi harus dijawab. Oke, ibu ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah. Bagaimana semua kabarnya? Alhamdulillah baik. Baik. Seperti biasa ya, ketua kelas mungkin untuk baca doa. Bagaimana semuanya, siap untuk belajar? Siap. Insya Allah siap. Ya, insya Allah siap ya. Oke, sebelum itu ibu absen dulu. Ayu, hadir ya. Dina, hadir. Kisna, hadir. Muksin, mana? Hadir Bu. Ya. Syifa Nur Aksin, Adit. ya, hadir ya. Rosdiana, hadir. Alhamdulillah hadir semua ya. Semoga kita tetap diberi kesehatan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Anak-anak masih ingat materi pekan lalu? Iya Bu. Apa itu? Tentang tumbuhan. Ya, betul sekali ya, tentang tumbuhan. Nah, pada hari ini kita akan bahas materi pemungkas ya, atau materi terakhir dari beberapa kingdom yang ada di dunia. Sekaligus merupakan kingdom di mana manusia berada. Kira-kira apa? Betul sekali ya, kingdom animalia atau hewan. Nah, sebelum kita menjelajahi lebih dalam kingdom kita ini, perlu sama-sama kita ingat ya, bahwa kita sudah mempelajari 4 kingdom. Nah, untuk mengingatnya lagi, coba kingdom apa yang pertama? Ya, betul, kingdom Monera. Yang kedua, ya, kingdom apa? Protista. Yang ketiga, ya, kingdom bumi. Dan yang keempat, ya, kingdom Plantae. Alhamdulillah ya, masih ingat semua. Oke, langsung saja kita lanjut materi kita. Nah, ada yang tahu perbedaan tumbuhan sama hewan? Kan tumbuh-tumbuhan itu berwarna hijau. Kenapa bisa hijau? Nah, ya betul sekali ya. Terus apakah hewan juga berwarna hijau? Tidak kan? Karena kenapa? Oke, betul sekali. Jadi perbedaannya itu ada tidaknya kloroflas. Nah, di dalam kloroflas itu apa namanya? Oke, betul ya, klorofil atau disebut dengan, ya betul sekali, zat hijau daun. Nah, perbedaannya juga bukan hanya pada kloroflas ya, juga di dinding selnya, di mana tumbuhan memiliki dinding sel ya. Inilah yang menyebabkan tumbuhan bersifat kaku dan tidak bisa bergerak, beda dengan hewan. Ada juga perbedaan dinding selnya. Dari segi dinding selnya, di mana tumbuhan memiliki dinding sel ya. Inilah yang menyebabkan tumbuhan bersifat kaku dan tidak bisa bergerak, beda dengan hewan. Jadi, kingdom animalia merupakan tingkatan taksonomi organisme yang tidak memiliki kloroplas dan dinding sel, sehingga dia sangat tergantung dengan organisme lain untuk memenuhi kebutuhan makanan. Nah, anak-anak, sebelum ibu menyampaikan proses pembelajaran, nah silakan semua berdiri ya. Oke, sudah ya. Kemudian luruskan tangannya seperti ini, buat lingkaran kecil. Oke, sudah. Kemudian lagi Bu, semakin mendekat, terus dekat ya. Oke, fokus dengan kata-kata ibu ya, apa yang ibu ucapkan. Oke?
konsentrasi. Ibu mulai ya. Semakin mendekat, semakin mendekat, semakin mendekat, semakin mendekat, semakin mendekat ke hidung. Bisa ada yang salah ya, berarti kurang fokus. Oke, ibu ulangi. Oke, konsentrasi ya. Semakin mendekat, semakin mendekat, semakin mendekat, semakin mendekat. Dagu. Oke, alhamdulillah semuanya sudah fokus ya. Oke, ibu akan menyampaikan proses pembelajaran kali ini ya. Ibu nanti akan menuliskan tujuan pembelajaran sesuai kali kita ya. KD 3/9. Kemudian nanti ada kegiatan mengidentifikasi sama diskusi ya. Langsung saja ibu sampaikan tujuan pembelajaran kali ini. Itu ada beberapa poin ya. Yang pertama itu tujuan pembelajaran dulu ya, ibu tulis. Satu itu mengidentifikasi ciri-ciri umum sindrom animalia. Kemudian yang kedua menjelaskan jenis lapisan tubuh. Ketiga, menjelaskan rongga tubuh. Keempat, menjelaskan simetri tubuh. Yang kelima, menjelaskan reproduksi. Nah, tujuan pembelajaran yang keenam yaitu menyajikan laporan perbandingan kompleksitas lapisan penyusun tubuh, rongga tubuh, simetris tubuh, dan reproduksinya. Langsung saja masuk di kegiatan pertama ya. Di sini ibu akan menampilkan berbagai jenis hewan ya atau berbagai jenis animalia. Nah, tugas kalian mengidentifikasi dan mencatat di buku catatannya ya minimal 3 hal penting pada masing-masing hewan yang nanti ibu tampilkan. Oke, ibu mulai ya. Sudah, Bu. Oh ya, sudah ya. Nah, anak-anak, gambar yang tadi ibu tampilkan tidak akan ibu jelaskan semua ya, melainkan akan dibagi untuk memudahkan. Kan tadi banyak gambar hewan yang ibu tampilkan. Nah, hewan ini dibagi menjadi 2 kelompok besar ya, yaitu invertebrata dan vertebrata. Nah, pada hari ini atau pada pertemuan kali ini kita fokus pada invertebrata. Insya Allah pekan depan vertebrata ya. Ini tadi selesai ya tugasnya. Silakan satu orang menyampaikan hasil identifikasinya. Oke ya, silakan. Sintana ciri-cirinya yaitu tidak memiliki tulang belakang. Terdiri dari 2 bagian yaitu bagian depan dan bagian belakang. Ya, apalagi? Seluruh tubuhnya dilindungi oleh kutikula atau kulit bagian luar. Tidak memiliki dan juga tidak memiliki alat gerak. Ya, bagus sekali ya jawaban teman kita. Nah, siapa lagi? Oke ya, silakan. Ayam, Bu. Ciri-cirinya bertulang belakang, tubuhnya dilapisi banyak bulu, memiliki kaki sebagai alat gerak, berkembang biak secara bertelur. Oke, bagus ya. Itu ya tadi semua jawaban dari teman kita sudah benar. Dimana tadi Sucintana itu termasuk invertebrata atau tidak bertulang belakang, dan ayam termasuk vertebrata atau bertulang belakang. Sedang tadi sudah menyebutkan beberapa ciri dari hewan itu ya. Oke, di sini ibu menjelaskan sedikit ya tentang ciri-ciri umum kingdom Animalia. Nah,
Yang pertama itu dia bersifat eukariotik. Kasih cantik tulis sambung. Apa artinya eukariotik? Itu dia mempunyai membran inti. Cantik Membran tulis sambung. inti sel. Yang kedua, kingdom Animalia memiliki banyak sel atau disebut dengan multi seluler. Kemudian ciri yang ketiganya yaitu kingdom Animalia tidak dapat berfotosintesis sehingga dia termasuk heterotrof atau tidak bisa membuat makanannya sendiri. Nah, heterotrof ini terbagi atas 3 jenis ya. Ada parasit, itu merugikan. Kemudian ada namanya saprofit, artinya pengurai. Dan yang ketiga yaitu simbiosis. Susah jadi kurang. Nah, ini tadi ya Animalia. Apa semuanya sudah paham? Siapa paham? Paham, Cikgu. Oke. Langsung saja Ibu akan jelaskan sedikit ya tentang invertebrata. Vertebrata artinya adalah tulang belakang ya. Nah, kata in dalam biologi adalah tidak betul. Jadi invertebrata adalah hewan yang tidak bertulang belakang. Nah, invertebrata memiliki 8 filum. Oke. 1 P, 2 C, 3 P, 4 N, 5 A, 6 M, 7 A, 8 E. Nah, apa itu P? Oke. Porifera ya. Porifera. Nah, C ini adalah Coelenterata. Nah, ketiga, filum. Betul, Platyhelminthes. Platyhelminthes ya. Nah, yang keempat adalah Nematelminthes. Nah, filum yang kelima adalah Annelida. Nah, filum yang keenam Mollusca. Betul. Nah, filum yang ketujuh Arthropoda. Nah, 8 yaitu Echinodermata. Nah, Porifera ini artinya hewan yang berpori. Contohnya itu Sponia ya, seperti SpongeBob. Kemudian Coelenterata artinya hewan yang berongga, atau Cnidaria ya nama lainnya Coelenterata. Contohnya apa? Ya, ubur-ubur ya. Kemudian Platyhelminthes. Nah, Platyhelminthes ini cacing pipih. Bentuknya pipih ya. Kemudian contohnya apa? Nah, contohnya itu cacing hisap, cacing pita.
Kemudian Nematelmintes atau nematoda. Ini cacing gilik. Contohnya itu cacing perut ya, yaitu cacing Ascaris. Kemudian Annelida. Annelida artinya cincin gelang. Maksudnya itu tubuhnya yang bersegmen memiliki bentuk seperti cincin. Contohnya Annelida itu cacing tanah ya. Ibu tadi sudah tampilkan ada contohnya cacing tanah. Itu termasuk Annelida. Moluska. Moluska adalah hewan yang memiliki tubuh yang lunak, baik yang dilindungi oleh cangkang ataupun tidak. Contohnya juga ada tadi ditampilkan ya, yaitu berpijat ya. Kemudian arthropoda. Nah, arthropoda artinya hewan yang berbuku-buku. Ada juga tadi contoh yang ibu tampilkan. Apa? Betul, kupu-kupu. Kemudian echinodermata. Nah, echino itu hewan yang berduri. Contohnya juga ada tadi ibu tampilkan, yaitu bintang laut. Itu tadi ya penjelasan dari ibu tentang invertebrata. Selanjutnya masuk di kegiatan diskusi ya. Silakan bergabung sama teman kelompoknya. Kelompok yang pekan lalu ya, yang 4 kelompok. Silakan gabung sama teman kelompoknya. Oke, sudah semua gabung sama teman kelompoknya. Ya. Jadi ibu bagikan ya materi per kelompok. Kelompok 1 membahas tentang lapisan tubuh. Kelompok 2 membahas tentang rongga tubuh atau selong. Kelompok 3 membahas simetris tubuh. Dan kelompok 4 membahas reproduksi. Nah, anak-anak bisa lihat buku paketnya ya. Di situ jelas ada lapisan tubuhnya, ada simetris tubuhnya, ada rongga tubuhnya, dan ada reproduksinya pada masing-masing kelompok hewan. Oke, silakan diskusi sama temannya. Dan ingat, tulis ya di buku catatannya masing-masing. Ibu kasih waktu 30 menit ya untuk diskusi sama teman-temannya. Oke, silakan diskusi. Cocok dulu. Ini nak cocok. Lanjutkan sama teman. Oke. Waktunya sudah cukup ya, 30 menit. Bagaimana? Sudah semua selesai tugasnya? Udah, Bu. Oke, alhamdulillah. Langsung saja Udah, Bu. saya persilahkan kelompok 1 mempresentasikan hasil diskusinya ya. Dan kelompok 2 sampai 4 perhatikan kelompok 1. Saya persilahkan kepada kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lapisan tubuh. 1. Diploblastik, yaitu 2 lapisan tubuh pada hewan invertebrata, protozoa, Primifera, dan Coelenterata termasuk diploblastik. 2. Diploblastik, yaitu 3 lapisan tubuh pada hewan invertebrata. Platyhelminthes sampai filum Echinodermata termasuk diploblastik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, mari kita beri aplaus kelompok 1. Nah, selanjutnya bagaimana kelompok 2 sampai kelompok 4? Ada yang ingin bertanya atau menanggapi? Oke ya, silahkan kelompok 3. Ulangi ya pertanyaan kelompok 3, yaitu apa bedanya mesoderm, endoderm, ectoderm dengan endotelium, mesotelium, dan ektotelium. Oke, silahkan dijawab. Endoderm adalah lapisan terdalam saat terjadinya pertumbuhan zigok. Mesoderm adalah lapisan tengah yang ada pada saat pertumbuhan zigok. Ectoderm adalah lapisan tengah yang ada pada saat pertumbuhan zigok. Sedangkan endotelium, mesotelium, dan ektotelium adalah lapisan pembungkus di mana
Ektotelium, endotelium bagian dalam, mesotelium bagian tengah, ektotelium bagian luar. Oke, itu ya tadi jawaban dari kelompok 1. Apa kelompok 3 sudah paham? Oke, sudah paham ya? Terima kasih kepada kelompok 1. Dan itu tadi ya hasil presentasi kelompok 1 tentang lapisan tubuh ya, ada di fibroblastik dan fibroblastik, yaitu mesoderm, endoderm, dan ektoderm. Nah, Ibu jelaskan lagi ya bahwa itu lapisan dalam ya. Nah, pada lapisan ini akan berkembang menjadi epitel pencernaan dan pernapasan dan juga kelenjar gondok. Adapun mesoderm lapisan tengah ya, tadi sudah ya, lapisan antara ektoderm dan mesoderm. Nah, pada lapisan ini akan berkembang menjadi apa? Ya, betul ya, jaringan ikat. Apalagi? Tulang. Terus rawan dan otot polos juga ya, otot jantung, otot lurik, dan pembuluh darah. Nah, yang terakhir itu mesoderm ya, itu lapisan 2. Nah, pada lapisan ini akan berkembang menjadi sistem indera ya, kayak telinga, hidung, dan kuku, serta rambut. Mungkin itu ya yang dapat Ibu tambahkan pada materi lapisan tubuh ya. Silakan kelompok 2 lagi untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Alhamdulillah sudah semua ya naik ke kelompok mempresentasikan hasil diskusinya. Mungkin sampai di sini ya dulu pertemuan kali ini. Nah, siapa yang bisa menyampaikan kesimpulan pada pertemuan kali ini? Ya, siapa? Ya, silahkan. Oke, bagus ya kesimpulannya. Mari tepuk tangan untuk kita semua. Jadi sebelum Ibu mengakhiri pertemuan ini, Ibu sampaikan ya bahwa pekan depan kita akan masuk di vertebrata, di mana vertebrata ini supilin dari chordata. Ada 5 kelas ya. Ada viscus, ada amfibi, ada reptil, apus, dan mamalia. Mungkin cukup ya pertemuan kali ini. Sebelum itu mari kita baca doa masing-masing ya. Semoga apa yang kita pelajari pada hari ini bermanfaat dan berkah ya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Subhanallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.